Sallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Dukung terus channel Usup Sate Pakai F. Pengajian akbar doa keselamatan damai untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bupati Lampung Tengah Bapak Haji Musa Ahmad SOS MM. Yang terhormat kepada Wakil Bupati Lampung Tengah Bapak Dr. Haji Ardo Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, sahabat saya Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran bin nikmah walimatul khitam, atau dalam bahasa Jawa disebut walimatul ngetok titik. Ananda Javier Al-Faiza Afkhor atau Allah Ananda Javier Al-Faiza Afkhor atau Allah bin Geta Lukman, serta malam penggalangan dana pembangunan Masjid Nurul Salim Kurnia Mataram yang saya banggakan. Bapak Ibu warga masyarakat Lampung Tengah rahimakumullah. Beli belewah bakune perawan, perawane ayu, bokonge lemu. Orang Lampung Tengah yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Sekian banyak yang hadir, tentunya hadir karena ada iman. Di mana ada iman, di situ ada cinta, dan di mana ada cinta, di situ ada kasih sayang. Di mana ada kasih sayang, di situ ada maaf, dan di mana ada maaf, di situ ada keindahan. Maka keindahan malam hari ini berangkat dari cinta dan iman. Ingat, Bapak Ibu, jatuh cinta itu harus bahagia. Kenapa? Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Di awal tadi saya susah Pak Bupati. Ini pelajaran untuk panitia. Kalau ngundang Gus Miftah, sebelum Gus Miftah naik panggung, acara sudah selesai. Jangan baru mulai. Kasihan jamaahnya, lagian ngapain dari jam 12 Isya sampai jam 9 cuma dibur ketok, kan goblok. Harusnya tinggal saya sama Pak Bupati. Baru mulai, saya bilang, ini sudah belum MC-nya, baru Assalamualaikum. Bapak Ibu, kita itu hidup sudah banyak problem. Lah kalau bikin acara yang simpel-simpel saja, nggak usah bertele. Coba Anda bayangkan, dari jam 7 mereka hadir, jam 9 baru mulai, kan goblok. Pertanyaan saya, tunggu apa gitu?
Begitu rangkaian acaranya pembukaan, sambutan-sambutan, nanti ketua panitia lah, semuanya lah. Ini membosankan. Apalagi orang kayak saya, mohon maaf, sehari bisa pindah 4-5 kali. Kalau harus mengikuti rangkaian acara dari awal, mumet dasku. Makanya Pak Bupati ngerokok dulu Pak Bupati, nanti di tengah-tengah saya ngaji Pak Bupati sambutan. Santai aja bro. Ya Pak Bupati ngerokok barang 10 rokok lah, gak apa-apa. Insya Allah pengajian sampai jam 5 pagi Pak Bupati. Dengan cara nonton YouTube masing-masing. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya mau cerita. Akhir tahun kemarin, saya keliling beberapa negara. Saya pengen kemudian membandingkan bahwa negara Indonesia adalah pilihan terbaik. Tanggal 30 November saya berangkat ke Mekah Madinah. 5 hari di Mekah Madinah, 2 hari di Madinah, 3 hari di Mekah. Tanggal 5 saya berangkat ke Belanda. Saya ada pengajian di kota Den Haag. Dari Belanda tanggal 5 sampai tanggal 10. Tanggal 11 saya ke Brussels, Belgia. Ketemu dengan teman-teman PCI NU Belgia. Tanggal 12 saya berangkat ke Prancis, Paris. Ada acara di Paris. Tanggal 16 saya ke Doha, Qatar sampai tanggal 20. Nonton final Piala Dunia. Dan alhamdulillah jago saya kalah. Tapi apapun itu saya berbangga. Argentina bisa mengalahkan Prancis. Argentina bisa mengalahkan Brasil. Argentina bisa mengalahkan Jerman. Tapi Argentina tidak bisa mengalahkan Indonesia. Kenapa? Karena nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia melawan Argentina. Karena saya pasti malu. Saya tidak akan cerita tentang itu. Di Belanda, saya melihat keindahan Islam. Walaupun saya tidak melihat orang Islam. Karena orang Islam begitu minimal di sana. Ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Demikian pula dengan Prancis. Ada Islam, tapi tidak ada orang Islam. Nah, di Indonesia mohon maaf, ada orang Islam, tapi sedikit nilai Islam. Kok begitu Gus? Iya. Gak usah jauh-jauh ke Belanda, Jepang Bapak Ibu. Kontestan Piala Dunia salah satunya Jepang. Bertanding timnya kalah. Anda tahu, sampah-sampah di stadion dipungut oleh supporter Jepang. Dibersihkan. Padahal yang punya dalil an-nadzafatu minal iman orang Islam. Tapi justru yang mempraktekannya orang non-Islam. Orang Jepang tidak kenal Islam, tapi akhlaknya orang Islam. Stadion kotor, timnya kalah, sampah dipungut dibersihkan. Coba Kurnia Mataram habis pengajian. Apa yang terjadi dengan lapangan? Penuh dengan sampah. Ini artinya apa? Di Kurnia Mataram banyak orang Islam, tapi meninggalkan nilai-nilai Islam. Sementara mereka, mohon maaf, tidak ada orang Islam, tapi mereka mengamalkan nilai-nilai Islam. Pak Bupati mohon maaf, ada pejabat lewat di Belanda, naik sepeda, nggak ada iring-iringan forader. Saya tanya sama orang Belanda, itu siapa? Perdana Menteri Gus mau berangkat ke kantornya, naik sepeda. Coba. Sementara mohon maaf, pejabat di Indonesia, nyuwun sewu, banyak yang arogan. Untungnya bupati kita enggak. Enak rambutnya Pak Bupati. Menangkap dewe matamu. Tapi lumayan lah Pak Bupati menjabat belum 1 periode. Alhamdulillah saya lewat jalan-jalan di Lampung Tengah. Sudah mulai banyak yang bagus. Walaupun juga banyak yang remuk. Salah satu tantangan saya kalau ngaji di Lampung, mohon maaf, serasa dihantam ombak tanpa air.
Pengajian yang paling banyak perjuangan saya itu di Lampung. Coba, sama saya ngaji di Kalimantan, dijemput pakai private jet. Saya ngaji beberapa waktu lalu di Palembang, di Medan, dijemput pakai helikopter. Saya pernah ngaji di Lampung, di daerah Tambak Bratasena. Ya Allah, dijemput pakai apa Pak? Getek. Bapak Ibu yang saya muliakan, maka ketika memahami hal tersebut, minimal kita harus tahu kenapa Islam itu diturunkan. Yang pertama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat. Yang kedua, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Islam itu akhlak. Berarti apa? Islam itu substansinya ada dua. Satu rahmat, dua akhlak. Di Belanda ada akhlak, walaupun gak ada rahmat. Di Indonesia banyak rahmat, tapi kurang akhlak. Maka kalau ingin menampilkan Islam, tampilkan Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam agama Islam secara sempurna. Artinya apa? Yuk, kita syiarkan rahmat, kita perbaiki akhlak. Coba kalau ngomong rahmat, Pak Bupati mohon maaf, mohon izin. Mungkin hanya di Indonesia, negara yang bisa melakukan acara-acara semacam ini. Pengajian akbar dihadiri puluhan ribu orang. Tahun baru, mohon maaf, malam takbiran kemarin Bapak Ibu, saya penasaran dengan pola malam Idul Fitri yang ada di kota Mekah. Tanggal 26 saya berangkat akhir Ramadan. Saya pengen lihat malam bodone wong Mekah iki kaya ngopo. Setelah selesai sholat Id, ya Allah Bu, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai yang saya bayangkan. Bahkan takbiran pun nggak ada. Jangan bayangkan malam takbiran di Mekah seperti di Kurnia Mataram. Festival, konvoy, di mana-mana ada kembang api, bahkan petasan. Santai, banyak ambulan. Di orang takbiran Pak Bupati, coba dari satu masjid ke masjid yang lain sambung menyambung, semuanya melantun kalimat-kalimat takbir, tahmid, tahlil. Bahkan dengan sadu banyak yang menangis, terutama janda anyaran. Satu mendengar kalimat takbir. Saya Pak Bupati penasaran, saya ke Ajiziyah, pusat kota Mekah. Adakah orang takbiran di sana? Tidak ada Pak. Saya akhirnya ke Padang Arafah, lihat apakah ada orang takbiran di masjid? Tidak ada Pak. Saya datang ke Mina, tempat orang mabit, tidak ada. Di semua tempat tidak ada orang takbiran. Begitu subuh, adzan dikumandangkan, selesai sholat subuh, mereka baru melantunkan takbiran sampai sholat Id. Saya membayangkan Pak, habis sholat Id kita silaturahmi, ternyata juga nggak ada apa-apanya. Orang Mekah itu aneh. Kalau Ramadan mereka sangat ramah, semua orang diajak berbuka puasa. Karena mereka tahu memberikan buka puasa kepada orang puasa itu pahalanya besar. Tapi begitu masuk Syawal, cuek. Coba bandingkan dengan di Lampung Tengah, ngelencer sebulan penuh. Bos semiskin apapun pakaian harus baru. Makanan penuh dari rengginan, marning, tai kucing. Penuh. Bahkan dikabarkan dari Lampung Tengah banyak beredar biskuit palsu. Kalengnya biskuit begitu dibuka isinya rengginan. Begitu indahnya. Ini rahmat Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau menceritakan negara-negara itu. Minimal kita mencontoh. Tapi yang ingin saya ceritakan sesuai malam hari ini, soal kebangsaan kita. Kita bersyukur tinggal di satu negara yang betul-betul dirahmati oleh Allah. Walaupun mohon maaf, dalam tataran akhlak perlu kita benahi. Adab perlu kita benahi.
Apalagi sekarang era medsos, Bapak Ibu, mohon maaf. Begitu banyak orang kehilangan akhlak. Begitu banyak orang yang tidak beradab ditampilkan di media sosial. Karena atas nama viral melakukan apapun. Saya pernah lagi buka TikTok, FYP, ada mbak-mbak pakai jilbab, BH-nya dibuka. Hai guys, susuku gede guys. Untungnya pas saya lihat pakai kacamata hitam. Jadi mata saya mendelik tidak kelihatan. Sekarang Pak Bupati coba yang viral-viral itu kan kadang-kadang ya toh ganjel toh. Ada lagu begitu sulit apa Bu? Makanya Pak Bupati besok di alam kubur kalau malaikat datang, Munkar Nakir tanya, "Mantra buka?" Pak Bupati jawab, "Kamu nanya." Kamu tidak jadanya. Langsung malaikatnya teriak, "Raw." Yang viral terbaru Pak Bupati, Fajar Sad Boy. Fajar, kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Adab semakin banyak harganya semakin mahal. Makanya kalau bangsa Indonesia ini pengen mahal gampang, jadilah yang beradab. Anda juga sama. Pilihannya kalau pengen mahal itu 2. 1, orang yang banyak adabnya, atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusin londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Yang larang goblok. Kok gede? Bang ini larang aja ning londe. Apa londe larang? Coba dengerin hampir pemilu 2024. Masih ingat kasus calon anggota DPR ditangkap sama KPK gara-gara membuat amplop 20 ribuan, 80 ribu amplop. Satu amplop isinya 20 ribu untuk nyogok rakyat supaya milih dia jadi anggota DPR. Saya mikir, suara rakyat 5 tahun dibeli 20 ribu. Binaan saya lokalisasi Sarkem, londe paling murah 200 ribu. Itu 1 jam. Lo ngerti regane? Londe 1 jam 200 ribu. Suara rakyat 5 tahun 20 ribu. Berarti mahal suara rakyat apa suara londe? Hidup londe. Hati-hati 2024 ya. Kenapa sana? Gak kelihatan Bu. Ada Sarkem. Itu pasti janda. Dan ternyata karena acaranya terlalu banyak, kopinya sudah dingin. Sangat dingin. Bro, jadi kopi nganyar bro. Potong juga gede-gede. Pak itu mau jadi nggak selonde itu? Oh, yang mahal. Apakah saya harus berdiri? Bapak-bapak diam. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Berdiri. Itulah perempuan. Sebelum saya lanjutkan sambil ngombe kopi, nunggu kopi,
Kepada Bapak Bupati, sambutan maksimal 5 menit. Kepada Bapak Bupati, waktu dan tempat dipersilakan. Tepuk tangan untuk Pak Bupati. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Sudah la ilaha illallah wa sudah Muhammad Rasulullah ma ba'du. Yang sangat-sangat kita hormati, kita takzimi beliau Gus Miftah. Alhamdulillah beliau sudah bisa hadir tengah-tengah kita semua. Yang saya hormati saudara saya Pak Basuki, adinda kita sekeluarga besar. Yang saya hormati adinda Wakil Bupati Lampung Tengah Mas Artito dan rekan Forkompinda. Yang saya hormati saudara camat dan kepala kampung sekecamatan seperti Mataram. Dan yang sangat saya banggakan para alim, para ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh keluarga besar saya sekecamatan seperti Mataram yang berbahagia pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana atas pertolongan kita pada malam hari masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita sama-sama dapat hadir tetapi tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam mari kita saling agungkan kehadiran Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita sampaikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita doakan Ananda Zafir Al-Fariza, mudah-mudahan yang setelah dihitankan menjadi anak yang soleh, yang pintar, sehingga bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Dan yang berikutnya, malam hari ini juga kita pengajian dalam rangka kita mendoakan bangsa kita, negara kita, daerah kita, mudah-mudahan Indonesia, Lampung dan Lampung Tengah semuanya bisa hidup damai, masyarakatnya bisa sejahtera, dan terus bisa hidup berdampingan dengan baik di bawah Lampung Tengah ini. Dan tadi sudah disindir sedikit oleh Gus Miftah, insya Allah juga kabar baik untuk keluarga besar saya yang ada di seperti Mataram sampai Mandala. Insya Allah Maret atau April yang akan datang, pembangunan jalan kita dari Mandala sampai Mandala. Saya sebenarnya Gus kepingin semuanya cepat pembangunan ini, tapi sudah hampir 2 tahun saya dengan Mas Ardito coba keliling-keliling cari Aladin, kok ya enggak ketemu juga gitu loh. Kalau bisa ketemu Aladin, kita pinjam lampunya digosok semalam selesai. Artinya proses ini perlu kesabaran, perlu waktu, perlu biaya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya dengan Mas Ardito dan seluruh jajaran yang ada mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami semua senantiasa diberikan kemampuan, kesehatan, keselamatan, sehingga ke depan kita bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat kita, untuk Lampung Tengah yang kita cintai. Pada malam hari ini, saya juga memohon dengan Gus Miftah kiranya dapat bisa memberikan silam rohani kepada kita semua. Mudah-mudahan bukan hanya didengarkan, tetapi juga terus ke depan bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit. Alhamdulillah yang menjadi warga Pak Bupati. Walaupun saya pusing banget Pak Bupati. Jadwal saya seminggu ini gak karu-karuan Pak Bupati. Dari Jogja, Jakarta, Padang, Solok Selatan, balik Padang, Jakarta, Surabaya, Lampung 2 hari, besok pagi ke Palangkaraya. Jadi saya muter. Jadi ya mohon maaf, mungkin kalau di Indonesia itu mau nyalon presiden yang paling gampang kampanyenya saya. Maka namanya presiden para pendosa. Yang sudah siapa kamu? Sudah siap belum? Kalau bisa sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya bagus, ukir-ukiran. Kopinya mana? Sallu ala Nabi Muhammad. Maka mohon maaf, 1 rahmat, 2 akhlak. Coba kita lihat 2 hal ini. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Malah sombong. Cakep.
Dan ketinggalan. Pengajaran Robert itu sekarang. Tapi rezeki Pak Bupati, kemarin saya di bandara, ngantuk banget dari Surabaya. Saya dengan acara dengan Pak Kepala Staf Presiden Pak Muldoko sampai jam 1. Jam 4 saya hotel bandara Surabaya. Bandara Surabaya ini bandara yang paling disukai oleh para pria Pak Bupati. Bandara cuan enggak? Sampai Jakarta Pak Bupati, saya refleksi kaki ke toilet. Mau masuk pesawat, cincin saya hilang satu. Saya mikir ketinggalannya di mana? Kalau saya kelingan tadi di toilet, kan mungkin aku jawab ngangkut cincin. Nah, akhirnya ada ajudan tak suruh lari. Anak buah saya Brimob itu, alhamdulillah Pak Bupati, sudah wirawiri orang masuk ke dalam toilet, cincin saya aman. Coba kalau hilangnya di Lampung. Saya dengar ditanya bahwa Gus Miftah itu aslinya dari mana? Saya aslinya Ponorogo, lah di Lampung. Lampungnya mana? Jabung. Kiai bilang apa? Mana ada Jabung Kiai? Mana lu bilang? Kan sana adanya begal. Loh, tapi keren Pak, tempat begal ada Kiai. Makanya Kiainya kayak ada dua hal ini. Ini tantangan untuk bangsa kita ini. Yang pertama rahmat. Coba kita lihat. Saya kadang-kadang mikirnya begini. 99 Asmaul Husna. Tapi kenapa ketika Allah memberikan predikat kepada dirinya sendiri di dalam basmalah, Allah lebih suka dengan menggunakan asma'nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Allah tidak menunjukkan dirinya dengan segala atribut kekuasaannya? Bismillahil Aziz. Atau Allah ingin menampakkan kerajaannya dengan kalimat Bismillahil Malik. Tapi hebatnya, Allah lebih suka memberikan predikat kepada dirinya di dalam kalimat basmalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Seolah-olah Allah ingin menggambarkan bahwa agama itu bentuk dari kasih sayangku, bahwa agama itu bentuk dari rasa cintaku. Makanya kenapa kemudian Allah membuat aturan-aturan yang sering saya sampaikan Bapak Ibu. Malam tahun baru tahun sebelumnya saya pengajian kebangsaan di Pulau Bali. Selesai acara saya ke Pantai Kuta, ketemu dengan cewek dari Australia. Sempatan kotangan. Saya langsung batin. Jangan-jangan saya diperkosa. Dia tanya, Tapi orang gede. dasi kalau bilang ini gede dasi. Pak Pita. Dia tanya, Gus Miftah ya? Oh iya, ternyata dia follower Instagram saya. Sorry ya, NO Kreatif mendaulat Gus Miftah, tokoh NO yang paling banyak followernya. Wow. Pak Wakil Bupati punya Instagram, paling followernya 1000. Coba kebayang nggak Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati punya TikTok, mau masuk kantor goyang pargo. Dia tanya sama saya begini, dia datang bersama cowoknya. Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda dulu mengislamkan. Cantumnya ngomong.
kosong coba yang sini, mohon jauh yang belakang itu agak beli kemana? Mungkin agak pasang juga. Agak beli kemana Pak? Ampunten, biar mereka nggak tutupan. Nah, sana. Ingatlah mereka datang pengen lihat wajahku, tidak pengen lihat bokongmu. Pertanyaannya adalah, Gus Miftah, saya pernah melihat postingan Anda mengislamkan orang Australia. Benar. Tahun 2019 saya mengislamkan orang Australia. Namanya Antonio Scordoni. Dia datang dari Canberra. Perjalanan yang cukup jauh ke Jogja, hanya pengen ketemu saya, kemudian masuk Islam. Dia tanya begini sama saya, Gus, saya melihat kok agama Islam itu banyak aturannya. Pertanyaan dia adalah, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Saya tanya, contohnya apa Mbak? Coba perlakuan Islam terhadap perempuan. Kenapa perempuan harus nutup aurat pakai jilbab? Untuk mendapatkannya harus ta'aruf, khidbah, tunangan, baru menikah. Coba bandingkan dengan apa yang kami lakukan di Australia. Perempuan dan laki-laki kedudukannya sama. Cara berpakaiannya nggak ada bedanya. Jadi mereka buka-bukaan nggak ada masalah. Laki-laki sama perempuan senang, nggak perlu dilamar, nggak perlu menikah, langsung kumpul. Istilah mereka Summon Eleven, kumpul kebun. Jangan sampai terjadi disebut di Mataram, cowok dan cewek kumpul kebo. Karena kalau itu Anda lakukan punya anak, anaknya namanya Gudel. Anak itu pun sebenarnya Gudel, bro. Benar. Itu yang Nabi Samsudin Dukun. Apa jawaban saya waktu itu? Mbak, yang pertama, Islam itu rahmat. Artinya apa? Islam itu kasih dan sayang. Pertanyaannya, kenapa agama Islam didesain banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Kemauan-kemauan manusia harus diatur. Makanya coba Anda lihat, gak ada satu lini kehidupan pun yang tidak diatur. Jangankan di dunia, di surga loh ada aturan. Saya kemarin di DM sama perempuan, ingat Gus, ingat dia bilang, Adam itu kesepian di surga dan hanya Hawa satu-satunya wanita yang menemaninya. Dia menolak poligami, makanya dia jawab saya seperti itu. Ingat Gus, Adam itu kesepian di surga dan Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Saya jawab dia, bener Mbak, bener. Hawa satu-satunya yang menemani Adam. Gara-gara wanita juga Adam keluar dari surga. Tapi saya nggak berani sama perempuan. Perempuan itu luar biasa. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Biasanya jilbabnya pink. Ini pink. Yang jilbabnya coklat, insya Allah. Luwih parah. Artinya apa? Gak ada lini kehidupan yang tidak diatur. Surga aja ada aturan. Sekarang di sini jabatan tertinggi Pak Bupati. Apakah Pak Bupati nggak ada aturan? Oh ada SOP-nya. Artinya apa? Kalau sampai Bupati melanggar, ada konsekuensinya, ada punishment-nya. Kiai ada aturannya. Mas Basuki sing ngundang, yo aturannya. Panitia ge aturannya ngundang kiai, kiai aturannya teko. Panitia aturannya ngundang, kiai aturannya teko. Panitia golek amplop, kiai di Sangat saja Pak Bupati. Saya sama Pak Bupati di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Semuanya ada aturan. Banser loh, punya aturan nggak? Punya. Polisi punya aturan. Makanya polisi sendiri pun kalau dia melanggar dihukum. Makanya Pak Kapolsek, kamu santai kan? Pangkat kamu bukan kecil, nggak masalah. Yang penting selamat daripada jenderal dipecat.
tapi ada yang fair. Kita tuh orang Indonesia nggak fair Pak Bupati. Saya punya teman Kapolres, anaknya sekolah. Awal-awal kasus itu berlangsung, anaknya masuk sekolah, teman-temannya teriak, sambuk, sambuk, sambuk. Bro, nggak semua polisi kelakuannya kayak sambuk. Itu buktinya kapan saja lalu ngaji, wah, karena buka HP. Enggak semua polisi kelakuannya kayak sambung. Bagaimanapun polisi itu penting. Makanya saya bilang sama Pak Kapolri, Pak Kapolri, ini mungkin dalam rangka kita polisi untuk evaluasi. Tapi jangan berkecil hati. Saya bilang ketika pengajian di Probolinggo sama Kapolri, Kapolri, ingat badai itu datang tidak untuk mengganggu hidupmu, tapi untuk membersihkan jalanmu. Dan ini caranya apa? Membersihkan dengan caranya Allah. Coba Pak polisi. Kalau seandainya polisi-polisi busuk seperti ini masih bertahan, kemudian satu saat menjadi Kapolri, apa yang terjadi dengan polisi Indonesia? Ini cara Allah. Makanya santai saja. Masih banyak polisi yang baik. Tapi ingat, saya bilang sama teman-teman polisi, tolong polisi evaluasi diri. Jujur. Sekarang polisi jujur saja, masyarakat belum tentu percaya. Apalagi kalau polisi bohong. Betul Bapak Ibu? Banyak banget hoax tentang polisi. Dulu ada hoax, naik motor pakai sandal ditilang. Itu hoax. Himbauan Bapak polisi, kalau naik motor jangan pakai sandal jepit. Karena kalau terjadi kecelakaan bisa parah. Lagian Pak polisi takut kalau yang naik motor perempuan. Sampai ditilang sama polisi. Mohon maaf, sandalnya berpotensi dijadikan ibu-ibu untuk nakui cangkemnya polisi. Udah dilawan. Lawang wedok itu Pak, numpak motor, reteng kanan, belok ngiwo. Cacak. Artinya ada yang nggak ada aturan Mas. Kiai itu ada aturannya. Neng pondok ini kiai menangan, tetap ada aturan nih. Saya pada aturan kiai kalah sama aturan bunyai. Buat kenal deh, banter tak kandani. Kiai gila dengar banter gua gak. Katamu bojone ya. Wong lanang gila ning jopo lek kaya macan, ning omah kaya kucing tak ada. Pak Ardito itu lak ning dalan. Wakil Bupati. Nek omah kata iya, Mas. Pak Biaya saya alim-alim saya soleh-soleh ini. Sak gua gawe pengajian. Digetak bojone goblok dadak Pak. Tapi saya punya berita baik Bapak Ibu. Wali-wali Allah itu rata-rata istrinya galak. Jadi kalau ada orang sebutin Mataram punya istri galak, itu kemungkinan dua hal. Satu kemungkinan Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Yang kedua, min ala amatin satro. Suara tinggi. Gak ada yang diatur. Makanya aturan Islam apa? Takwa. Takwa itu apa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Laksanakan perintah, tinggalkan larangan. Ada perintah, yuk laksanakan. Ada larangan, tolong ditinggalkan. Walaupun mohon maaf kalau saya ngaji di kafe, Pak Bupati, itu anak-anak kafe, nah, Cak Percil, kebetulan jamaah saya. Begitu lagu ini beredar, mereka dibully. Cak Percil menghina Joko Tingkir. Mungkinnya apa? Lah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Saya bilang, lah Joko Tingkir ngombe dawet ini malah bener. Soalnya zaman Joko Tingkir kuwi onone mung kopi degan karo dawet. Sing salah kira Joko Tingkir ngombe boba. Kuwi salah. Zaman Joko Tingkir ora ono boba. Goblok bener. Kalau minum dawet disalah-salahi, awakmu bakal didemo karo bakul dawet. Kalau Pak Bupati berkenan tindak ke Purworejo, ke Kebumen, itu akan melewati jembatan Butuh. Di situ ada orang jualan dawet, namanya dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat Pak Bupati, dawet ireng jembatan Butuh. Disingkat jadi jembatan Butuh. Ya singkatannya ya kuwi.
Jembatan buntu disingkat jadi jembatan. Kan aku gak berani. Mati dulu. Masya Allah, sewangi. Karena cinta itu seperti kopi. Soal rasa bukan soal kata. Sallallahu Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillahi ahlil badri ya Allah ya ahlil badri ya Allah. Salatullah supaya kompak, bagus dilihat. Tolong semuanya yang punya flash dihidupkan. Yang menghidupkan flash kancane Gus Miftah, yang tidak menghidupkan kancane Samsudin. Berjaya, Lampung Tengah berjaya. Kalah merek HP ini. Wah, HP ku tuh. Ya iya dong. Ya kau punya HP cangkemnya merenges. Semuanya diangkat. Ya, semakin diangkat. Sana sebelah mana Pak Madi? Sana sebelah mana? Pulan. Nanti harganya digoyangkan idul dulu ya. Ya, Adra siap-siap. Coba tingkir minumnya kopi kita di pinggir kali. Ayo berpikir tentang hati ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala Tuhan Rasulillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, letakkan iman, merah putih melekat di dada. Merah putih melekat di dada. Kami hormat salatullah Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah. Wa kulli mujahidin
bunga cantik di tepi taman berkabut warna hati marilah kemerdekaan demi keutuhan minum kopi rasanya nikmat, ada kacang makan sayuran, mari ngaji dan bersolawat dari Lampung Tengah untuk Indonesia, dari Lampung Tengah untuk Indonesia.